Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Dia telah anugerahkan pada kita, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi wa rabbil alamin. Bagi menzahirkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah, Rasul yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, mari kita ucapkan salawat dan salam dengan salat dan salam yang sempurna. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita Suratul Kahfi. Dan minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-11, ayat yang penuh dengan maklumat kauniyah, maklumat saintifik, terutamanya ketika Allah menggunakan kosakata doraba dan menggunakan kosakata adzan. Ya, dalam ayat ke-11 Allah gunakan kalimat doraba, dorobna, dan menggunakan kalimah adzan, jamak daripada udunun. Ketika Allah hendak menceritakan pada kita bahawa Ashabul Kahfi, kekasih-kekasihnya, akan ditidurkan dalam jangka masa yang sangat lama. Dari dua kalimat ini, doroba dengan adzan, kami pukulkan atas telinga mereka, kita telah mendapatkan maklumat saintifik
Di mana yang kita pelajari minggu lepas, bermakna Ashabul Kahfi, jemaah sekalian, kanat Ashabul Kahfi kanat al-amaliyatul biologiyah mutawaqqifah ladaihim tamaman. Ini kesimpulan yang pertama. Ashabul Kahfi kanat al-amaliyatul biologiyatu mutawaqqifatan ladaihim tamaman. Bahwasanya proses atau aktiviti biologikal dalam tubuh badan Ashabul Kahfi berhenti sepenuhnya. Berhenti sepenuhnya. Semua deria dihentikan, saya boleh katakan dinonaktifkan, diaktifkan. Semua. Kerja otak demikian juga. Sehingga contohnya kalau setiap saat dalam tubuh kita ada mungkin sekian ribu, sekian puluh ribu sel yang mati, tak tahulah sel yang mana. Yang biasanya yang cepat, yang pendek umurnya itu sel kulit dan sel kulit lah paling cepat. Kemudian ada lagi sel yang baru yang diarahkan oleh telomere. Aktiviti ini pun berhenti, sehingga sel yang dalam tubuh Al-Kahfi macam itulah, tak akan ada yang mati dan tak akan ada yang baru. Sebab itu walaupun masa telah berlalu ratusan tahun, muka dia, umur dia, macam itulah muka dia. Itu namanya al-amaliyah al-biologiyah mutawaqqifah. Semua proses biologi dalam tubuh mereka berhenti sepenuhnya, dan Allah yang menghentikan. Sehingga ka'anna zaman qatawaqqaf, sehingga seakan-akan seolah-olah bagi mereka Ashabul Kahfi masa telah berhenti sepenuhnya. Tidak ada masa lagi. Kalau kita kan ada masa sekarang, masa tadi, masa nanti, pagi, petang, siang, malam, kemarin, hari ini, besok, minggu depan. Masa Ashabul Kahfi berhenti sepenuhnya. Tak ada istilah sekarang, tak ada nanti, tak ada semalam, tak ada. Masa pun berhenti bagi dia. Tamaman. Fahum laisu bihajatin ila tu'amin aw syarabin linumuwi ajsamihim wa qiyamiha biwadhaifil hayawiyah. Kan semua telah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh badan Ashabul Kahfi tidak lagi memerlukan makanan untuk pastikan ia berhidup sempurna. Tak perlu makanan, tak perlu minuman, dan tidak perlulah, ya apalagi suplemen lagi lah, tak perlu. Obat lagi tak ada. Bayangkan 3 abad lebih tak kenal Panadol. Ya buat apa? Nasi biryani pun tak perlu. Badannya memang tidak memerlukan, dan Allah yang menghendaki. Sehingga masa berhenti, saya kata tadi, walaupun telah berlalu sekian ratus tahun, ia macam tidak bertambah usianya. Keadaan ketika mereka berjaga sama sebagaimana ketika mereka mula tidur. Tauqifu hasati sam'i, pertama dihentikan semua deria, tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Itu jamaah tanya kepada yang pakarnya ya. Ada dipanggil Al-Ashabul Kahfi namanya kalau dalam bahasa Arab. Al-Kahfi.
Mungkin jamaah panggil sebagai cranial nerve. Cranial nerve yang sebenarnya ada 17, ada 12 tu. Bila itu berhenti, ya memang semua sistem berhenti. Dalam bahasa Arab dipanggil al-asbul qahfi. Cranial nerve. Nerve kranial. Saraf kranial. Ya boleh tak tanya kepada pakarnya. Ada 12 itu semuanya simpul dalam tu dan punya peranan fungsi yang sangat dahsyat. Ya. CRANIAL. Itu mengatur semua ke mata, telinga, pergerakan, mengunyah, berkedip mata, mendengar, semuanya dinonaktifkan. Subhanallah. Ini saya baca dalam bahasa Arabnya, tapi yang lebih pakar ya tanya, tahu lah pakainya. Sehingga ta'tilul jihazil mansyati sabaki, semua organ-organ tubuh yang bertanggung jawab memastikan manusia sedar, bergerak, merasa, berhenti sama sekali. Ta'til itu bahkan bukan berhenti ya. Ta'til maknanya sudah di mana utlah? Bahasa Arabnya utlah itu apa? Utlah cuti kan? Jadi semua organ tubuh yang bertanggung jawab memastikan tubuh ini hidup dicutikan oleh Allah. Ta'til itu cuti lah. Jadi bila cuti, ya pendengaran cuti, rasa cuti, otak yang biasanya mengawal tubuh badan merasa rasa lapar cuti, sehingga masa tidur semalam itu tak rasa lapar, tak rasa dahaga, tak rasa sakit. Itu tempoh hari saya katakan, jika sekiranya Ashabul Kahfi masih tidur kata dipatok di ular bisa sekalipun, tak rasa sakit, tak akan terkejut. Takkan terkejut. Tauqif, ta'til, segala-galanya. Itu makna doroba dalam ini. Sebab itu saya kata tadi, nilai mukjizat dalam ayat ini, yakni dalam kalimat dua itu. Satu doroba, dua adzan. Adzan telinga itulah, dipukul atau itu luar biasa itu. Kahfi di sebaliknya. Karena berkaitan dengan rahasia kauniyah. Rahasia kauniyah itu. Jadi Masya Allah, apalagi kita maklum telinga bukan hanya berfungsi sebagai deria mendengar, hasatus sam'i. Hasatus sam'i itu deria mendengar. Tapi telinga juga bertanggung jawab, al-mas'ul an hifdzil tawazunil jismi minad dakhil wal kharij. Telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan, tawazun, balance. Kena balance. Dalam tubuh badan, sama ada dari luaran ataupun dalaman, daripada agar tidak terganggu oleh faktor eksternal ataupun faktor internal. Luar biasa. Yang kedua itulah masalah, kalau itu dihentikan, bukan semua jam ya, kalau jam itu rusak. Ini bukan jam. Jangan waktu asal begini dijamkan, bukan jam. Dinonaktifkan. Ya Allah Maha Kuasalah, karena Dia yang menggerakkan mata kita, maka Dia juga berkuasa menghentikan mereka. Dia yang menciptakan tubuh badan kita ini silih berganti selnya, maka Dia juga berkuasa untuk menghentikan proses itu. Al-amaliyah al-biologiyah, biological proses berhenti total. Itu makna doroba adzan. Sebab itu dua kata itu luar biasa itu. Tafsirnya sudah menjadi kitab besar, menjadi buku ilmiah yang tebal. Kenapa Allah tak kata fadarabna, katalah ala aidihim, kami pukul tangan, tak ada makna kalau tangan. Lalu kami pukul tangan mereka.
Kalau Allah berfirman itu mana yang Allah nak sampaikan? Mereka kesakitan. Nah, itu maksudnya. Atau kami pukulkan atas mata mereka. Apa yang Allah sampaikan mana? Mereka buta. Itu je. Tapi kalau darabna ala adhanihim bukan maknanya mereka pekak. Mempunyai makna yang luar biasa, dan itu sudah masya-Allah ya dibuat kajian oleh sarjana kini. Waqad qala ahadul bahithin anna istiqdama kalimati darabna ala adhanihim, ya, para pengkaji, para researcher zaman kini khasnya dalam dunia perubatan, ya, memahami kalimat darabna ala adhanihim itu badalan min darabna ala asma'ihim ya jumlatun aktsaru sumuliyah. Kalimat daraba ala adhanihim ini merupakan satu apa ya? Ya, satu kalimat yang apa dipanggil? Sumul mana kalimat yang hanya dengan menyebut kami tutup, kami pukul telinga mereka, itu beri maksud pemahaman yang syumul. Syumul maknanya syumul, menyeluruh, yang komprehensif, yang tidak ada terkecuali. Sehingga yang dihentikan, yang dinonaktifkan bukan dia pendengaran saja, tapi semuanya. Nah, itulah maksudnya. Itu maksudnya. Khasnya itu tadi karena berkaitan dengan yang dipanggil saraf kranial tadi. Kranial yang erat sekali hubungannya dengan batang otak ataupun brain stem area di situ. Luar biasa kalau itu sudah. Saya pernah cerita ini karena tiba-tiba tertarik ya jemaah sekalian. Karena dalam surah Kahfi ada kata begitu. Kemudian saya pernah cerita dahulu ada pengalaman cucu saya sendiri kena brain tumor, dan kemudian dioperate dan menyentuh dia punya dipanggil brain stem dia ke area dia, dan doktor cerita sangat kan brain stem ni kawasan atau area yang paling hypersensitif lah. Bahasa awamnya disitulah switch kita, on off nya di situ. Kalau di on kan ya hidup lah, kalau off kolu, itu aja lah. Ya, kaki tak bahaya sangat, kaki sakit insya Allah nyawa masih jauh, masih belum selamat. Kaki, kadang orang potong kaki, belum matilah. Jadi kalau kaki sakit, ajal masih panjang lagi, kan baru kaki hasilnya. Tapi kalau yang sudah sini, yang bahasa awam untuk memudahkan pemahaman, dia kata ibarat lampu, disitulah main switch dia, on off nya di situ. Kalau on maknanya fungsi, kalau off kolu. Dan ada buku yang berkaitan dengan itu rupanya, yakni lorong kematian. Saya coba baca-baca, masya Allah, betul. Ada tajuk buku namanya lorong kematian. Kematian dilihat dari sudut, dari aspek saintifik, bukan daripada aspek agama. Kalau agama kematian itu kan bilang kematian Tuhan, nanti malakul maut datang cabut nyawa, menakutkan malakul maut. Nah, itu kan aspek yang keimanan ini kan, ritual kan, ritual. Macam mana datangnya, macam-macam katanya. Lalu tengok orang tuanya, tengok keluarganya menangis ke tidak. Itu bukan itu. Begitu betul-betul kajian tentang kematian dari aspek sains, dari kedokteran, dan boleh dibuktikan sehingga orang kafir pun memahaminya sama dengan paman saintis muslim. Jadi tarik itu karena kemudian ada pula dalam surah Al-Kahfi darabna alaihim, apa maksudnya? Rupanya masya Allah. Itu saya kata tadi, itu sudah jadi buku yang tebal itu. Ta'til muhaffizatid dakhiliyah. Semua dinonaktifkan rangsangan-rangsangan internal dalam tubuh orang itu, sehingga dia tidak lagi merasa. Jamaah sekalian, salah satu yang membolehkan faktor yang membolehkan orang jaga bila tidur, sama ada faktor dari luaran kan. Boleh jadi suara, boleh jadi apa? Dipukul-pukul, boleh jadi di renjis-renjis air muka dia,
Boleh jadi apa ya? Gigit nyamuk. Yalah, mungkin ada nyamuk gigit, dan nyamuk pula sekali datang tu rombongan 500 umpamanya. Gigit sentak. Dan walaupun nyamuk ini nyamuk yang ya kira sopan lah. Karena suruh gigit dia assalamualaikum di telinga. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Gigit. Itu kira sopan juga. Itu faktor luaran kan. Kalau ada faktor lain itu kita boleh jaga kan. Dan juga ada faktor dalaman. Internal yang membolehkan kita jadi boleh berjaga bila tidur. Ya contoh tadi, rasa sakit, rasa dahaga, rasa lapar, atau bahkan al-ahlamul musji'ah. Al-ahlamul musji'ah itu maknanya gangguan mimpi yang menakutkan. Pasti jemaah akan terkejut. Mimpi yang menakutkan, menaik kapal terbang, jatuh kau bawah pula masuk mulut rimau, lepas mula dia kejar komunis. Jadi mimpi itu tak ada tertib lah. Macam tu lari tu, melompat menyeberangi sungai, buaya sudah tunggu. Kelaparan, akhirnya makan apa pun ni, makan durian, akhirnya tercekik rambutan. Mimpi yang menakutkan membolehkan menyebabkan orang boleh jaga kan. Jadi faktor luaran, faktor dalaman yang membolehkan orang dia berjaga tidak ada sama sekali. Itu ta'tilul mukhaffizatid dakhiliyah. Itu kesimpulan itu diambil daripada kalimat darabna ala adhanim. Sehingga betul-betul boleh tidur dalam jangka masa yang Allahu Akbar. Dan masa tidak berlaku tadi saya katakan. Jadi bagi mereka tak ada pagi, petang, siang. Sebab itulah bentuk tubuh badan dia, keadaan fizikal dia sejibik sama dengan semasa ia mula tidur. Kata kalau semasa masuk dalam gua itu mula tidur tu umurnya 20 tahun, muka macam tu, rambut macam itu, kulit macam tu, bangun selepas 3 abad lebih pun macam tu jugalah. Jadi kalau awet muda itu caranya. Tak perlulah mandi lulur, tak perlu injection botok, tak perlu. Cukup dinonaktifkan, semuanya cukup. Allah menghendaki kita darabna ala adanihim, habis, tidak mati. Mimpi pun tidak, apapun tidak, gatal pun tidak. Bahkan ketika mereka bergerak kanan, bergerak kiri seperti malaikat orang tidur, itu pun Allah yang menggerakkan. Allah kata nuqallibu, kami yang menggerakkan. Kami. Masya Allah. Ya, itu sehingga mereka, saya kata tadi, dapat tidur dalam jangka masa yang sangat lama, jadi di luar kemampuan kita memikirkannya lah. Baik, jemaah sekalian, tentang tidur ini ada dalam istilah bahasa Arabnya. Tiap hari saya katakan dalam Al-Quran ada satu nama fi'il madinya mudhari', yanamu kan, yanamu, naum kan, naum, manamun, amal tu. Ada yang kedua, rokoda, yarkudu, rokoda, yarkudu. Kemudian rokodun, kemudian ada markodun, yang semua daripada kata rokoda lah. Kalau dalam asal kafi ini kita nanti akan temukan rukudun, dhamma. Baik, ada perbezaan walaupun dalam bahasa Melayu maknanya sama. Nama ya namun naum tidur, rokoda yarkudu rokod pun tidur. Itu terjemahan Melayu, tak salah terjemahan itu, hanya kurang tepat. Tidak salah tapi kurang tepat. Macam mana tu? Tidak salah tapi kurang tepat.
Tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena kita memang tidak cukup vocab untuk menerjemahkannya. Paham ya? Bahasa kita ini jamaah sekalian tidak cukup vocab untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Sehingga nama terjemahnya tidur, rokoda pun tidur. Ja'a datang, hadoro datang, ata datang. Terjemahan itu tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa semua terjemahnya sama? Karena kita tidak punya vocab yang cukup, sehingga semua kita terjemahkan sama saja. Baik, perbezaannya jamaah sekalian. Nama ya namu, kalau kita akan tidur, bolehlah secara ringkas saja. Saya tidak mau terlalu detail karena ini kaitan dengan kuliatul lughah dan saya yakin jamaah tidak masuk fakulti lughah, jadi tak payahlah. Secara mudah saja. Nama tidur, tapi tidur sekejap. Tidur yang kita alami, yang kita lakukan tiap hari itulah. Ya, sejam, 2 jam, paling lama berapa ya tidur? Yang normal, tidur normal ya. Yang normal, bukan yang ya. Bukan 7 jam ya, 8. 8 ya. 6 jam ya. Okeylah. Itu tidur, itu namanya nama ya namu. Nama ya namu, tidur yang macam tu. Tidur yang kejap. Yang masa tidur itu semua sebetulnya dalam tubuh kita masih berfungsi. Telinga masih berfungsi, deria rasa masih berfungsi. Sebab itu kalau panas kita terjaga. Minda alam fikiran kita masih berfungsi, sehingga kita boleh mimpi yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Kan? Jika ada orang yang duduk sebelah kita sedang tidur tadi, sedang berborak umpamanya, cerita umpamanya, mungkin apa yang diceritakan masuk dalam minda kita, kita jadi mimpi, memimpikan apa yang diceritakan oleh kawan sebelah. Ya, yeah. Kita tidur, kawan sebelah itu borak, kita akan memimpikan apa yang dia. Itu nama ya namu, naumun. Tujuannya yakni untuk kita dapat istirahat. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh tidur, maknanya tubuh badan kita, fizikal kita, jiwa kita rehat. Ya, rehat. Minda kita rehat. Orang takut, orang bingung, ada masalah, boleh tidur, syukurlah, rehat, hilang masalah. Jadi kalau orang banyak masalah, tidur aja, hilang masalah. Jangan jaga-jaga, kalau jaga nanti ada lagi masalah, tidur lagi. Itu namanya rehat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya mas sekalian, contohlah ya. Coba jamaah lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, fungsi naum, fungsi tidur yang dalam bahasa Arabnya naum sebagai rehat. Mata rehat, tidak penat lagi, tangan rehat, semua rehatlah. Bukan berhenti ya, rehat. Surah Al-Furqan ayat 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Ada? Tak jumpa? Furqan 4:7. Ada ya? Wa huwa, dan dialah Allah alladzi, zat yang ja'ala, dia telah jadikan lakum bagi kamu al-laila, akan malam itu, libasa. Apa tuh? Libasa. Sebagai pakaian penutup. Gitu. Itu penjelasannya lain ya. Malam jam penutup ini ya mas, inilah ayat kauniyah tu macam inilah. Ini bukan ayat hukum hakam. Malam Allah jadikan sebagai libas, pakaian. Ini ayat kauniyah ini. Ini ayat apa namanya, saintifik nih. Sangat saintifik. Jadi cara mempunyai bukan dari hukum. Dia bukan dari aspek hukum.
Wan nauma subata, dan Allah jadikan tidur, naum tidur, ya. Subat, apa makna subat? Rehat. Bukan berhenti. Tetap aktif semua anggota tubuh. Sel aktif, ada mati, ada ganti, ada maksudnya jantung, semua tak ada yang, otak berfungsi, hanya rehat. Hanya rehat, subat. Kalau bahasa Hebrew, sabat. Sabat maknanya cuti, kan, rehat. Sehingga jamaah dahulu selalulah dapat cuti sabatikal. Maknanya cuti. Namanya cuti rehat, kan. Cuti sabatika mana cuti rehat. Tapi balik cuti rehat penat pula, cuti lagi. Itu bahasa dunia tu macam tu lah. Saya nak cuti, habis cuti penat lagi. Itu bahasa dunia. Bahasa Arabnya subat, maknanya sama. Dari kalimat sabat, dari kalimat subat timbul kalimat nama Sabtu. Hari Sabtu. Karena kepercayaan ahli kitab dahulu meyakini, bahkan sebelumnya pada zaman Yunani, Allah mencipta alam semesta ini selama 6 hari, mula hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 6 hari siap. Hari Sabtu Allah rehat. Hari yang ketujuh Allah rehat, mereka bagi nama hari ketujuh hari Sabtu. Itu kata mereka. Tidur adalah rehat, naum subat. Ini Quran kata. Yang kita selalu itulah, yang kita selalu tidur tiap hari, tiap ni, itu subat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah telah jadikan siang itu nusyuran. Betul. Nusyuran mana asalnya ini bertebaran, maknanya yalah, ada yang ke pasar, ke kedai, ada ke office, ada ke pejabat, ada ke kebun, ada ke, itu namanya nusyur. Ada yang berjalan naik taksi, ada yang bawa bus, bawa kapal terbang, kapal selam, kapal macam-macam. Siang hari bertebaran di muka bumi mencari rezeki yang Allah telah tetapkan baginya. Malam rehat. Ini kalau ikut Quran. Tapi sekarang manusia sudah terbalik, terbulak. Siang sabat, malam nusyur. Kacau tu. Malamnya nusyur. Itu sudah menyalahi sunatullah tu. Sunatullah. Sebab itu ilmu kajian ya jamaah sekalian, boleh dikatakan pada zaman Nabi itu apa namanya, orang-orang Islam pada zaman Nabi sahabat itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat jarang orang sakit. Ya, sahabat Nabi tapi itu boleh katakan sangat jarang sekali sakit. Kalau ada pun jarang. Kenapa? Karena mereka ikut Quran. Contoh bab makan, ikut Quran. Allah kata kulu halalan thayyibah, yang mereka makan hanya yang halal dan yang baik. Halal dari segi hukum, thayyib dari segi manfaatnya pada tubuh badan. Kalau Allah kata makanlah yang halal, maknanya dari segi hukum. Ini halal ke haram? Halal ke haram? Halal. Itu hukum. Thayyib dari segi manfaatnya bagi tubuh badan. Makanan thayyib, apa halal dan thayyib bagi A. Makanan itu katalah thayyib, halal dan thayyib bagi A. Tapi makanan itu hanya halal tapi tak thayyib bagi B. Maka walaupun halal tapi tak thayyib, mereka tak makan. Pulut durian, cendol mama, gula melaka, apa lagi? Teh. Itu bagi halalan dan thayyiban, dia sehat walafiat. Tapi bagi B, makanan-makanan tadi halal tapi tak thayyib, karena B ini ya ada macam-macam penyakit. Pernah jumpa dokter penyakit saya ni apa, dokternya awak ni penyakitnya supermarket, kata dokter. Nama penyakit itu supermarket. Maknanya tanya apa saja penyakit itu ada gitu. Kan orang seperti ini tidak boleh makan sembarang makan. Bukan makanan itu tidak halal, halal tapi tak
thayyib. Sebab itu Allah kata makanlah yang halal dan yang thayyib. Dan sahabat ikut ini. Ini thayyib tak tidak? Ini halal tidak? Halal. Thayyib tidak? Tak, thayyib saya tak makan. Akhirnya sehat. Makan yang halal dan thayyib pun ikut peraturan juga. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Oh, situ mereka sehat. Malam rehat, siang kerja. Kita terbulak. Malam bukan main FT sana sini, siang makan bukan hanya yang halal, yang haram pun bendanya. Bukan hanya yang thayyib, yang tak thayyib pun halah, you makan aja lah ni. Walaupun awan ni ada macam penyakit tak apalah. Ini sedap makan ni, jarang jumpa ni. Habis kalau sekarang doktor kata, doktor bukannya malaikat lah. Nah, you baca aja apa, baca salawat 3 kali, 1 nafas telan, lihatlah bismillahirrahmanirrahim, masuk makan sentalam. Lepas itu masuk ICU lah. Iya, cukup tidur, cukup rehat, cukup. Allahu Akbar. Dan bahasa sahabat, mana ada kereta, tak ada, jalan kaki mah. Jelas ya ini. Jadi naum itu hanya tidur yang biasa itu, yang tujuannya hanya untuk rehat. Sebab itu lepas tidur, wah fresh semula. Itu naum, ya. Naum. Jadi hanya kehilangan kesadaran sekejap saja. Ya, yakni halatun min taghyibil aqli wal ihsasil wal ihsas. Jadi hanya hilang kesedaran akalnya dalam jangka masa yang ya sekejap lah. Kan masa tidur kita tak ingat, tak sedar, tapi kan hanya beberapa jam. Itu namanya naumun. Ya. Adapun rokoda, yarkudu, rokod, rukud, nanti dalam surah Kahfi saya tunjukkan, itu mana tidur yang sangat panjang kerana dihentikan semua itu tadi. Semua fungsi aktiviti dalam tubuh badan kita dihentikan oleh Allah sepenuhnya, sehingga orang itu boleh tidur lelap dalam jangka masa yang lama, tidak merasa apa-apa, tidak rasa sakit, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa itu, tak dasarnya. Bahkan masa pun tidak lagi berpengaruh kepada orang ini. Jadi tidak ada, oh sudah sekian lama, oh tak ada rasa lama, rasa. Sebab itu nanti Ashabul Kahfi bila dibangkitkan oleh Allah, mereka hanya merasa dan tubuh dan mereka tidak berubah. Tidur yang macam itu bahasa Arabnya bukan naum, bukan nama, tapi rokoda. Paham ya di situ? Baik, sekadar contoh, coba jamaah lihat nanti dalam surah Kahfi juga ayat 18 nanti akan sampai. Ayat 18. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Ada? Tak payah cari surat lain, surah Kahfi aja. Baik, saya bacakan ayatnya yang berkaitan saja ya, tidak semua. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Ruqud dari rokoda ni. Terjemahnya wa tahsabuhum, dan engkau menyangka mereka, menduga mengira mereka, ayqadhan orang-orang yang jaga, wa hum ruqud, sedangkan mereka orang-orang yang ruku tidur. Tapi bukan di situ, tak gunakan niam. Allah tak kata wahum naimun, tak. Wah, naimun pun mana orang yang tidur, rukud pun orang yang tidur. Kenapa tidak gunakan naimun? Karena Ashabul Kahfi tidurnya sangat lama, sebab itu gunakan rukud.
Jadi kalau kita baca terjemahnya mungkin tak nampak bezanya. Ya. Rukud ini tidur apa panjang ya. Yang nama tidur yang biasa itulah. Yang bila tidur boleh mimpi, boleh itu. Itu hanya namanya lah. Rukud itu tidur yang sangat panjang. Terjemahan Melayu sama dengan naimun. Naimun. Sama nih terjemahnya. Tapi kenapa Allah tidak gunakan watahsabhum aiqadhan wa hum naimun? Karena naimun merujuk pada orang yang tidur dalam jangka masa yang singkat. Karena mereka ini tidur dalam jangka masa yang lama, rukud, roqada. Baris dhamma ya. Nih, ru. Ini jamak nih. Ini jamak daripada roket. Kalau kita baca rokud, ini mufrad. Maknanya orang yang kuat tidur. Huwa rokudun, boleh. Huwa rokud. Dia orang yang kuat tidur. Tapi taklah sampai bertahun-tahun. Orang yang kuat tidur. Hypo? Mungkin hyposomnia lah. Kuat tidur. Kejap-kejap tidur, kejap-kejap tidur. Itu rokud namanya. Tapi taklah sampai bertahun-tahun. Tapi kalau tidur bertahun-tahun dah memang tak sebiasa, itu rukud. Bukan lagi naum, bukan lagi manam. Kalau manam tidur apa? Sekejap. Kalau tidur lama markor. Coba lihat contohnya ya, manam untuk tidur sekejap. Dan pada masa manam orang boleh mimpi. Lihat surah As-Saffat sebagai contoh. Surah As-Saffat selepas surah Yasin ayat 102. Lebih jelasnya, lebih sempurna pemahamannya, tolong jamaah cari sendiri ya. Buku-buku artikel yang berkaitan dengan ini. Darabna ala danhim kaitannya dengan ilmu kedokteran. Itu luar biasa. Dia akan menemukan keajaiban yang luar biasa hanya daripada dua patah kata darabna ala danhim. Pasti kita kagum. Ayat 102 surah Saffat. Allah ceritakan Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qal, maka tatkala Ismail telah sampai umur yang membolehkan ia berjalan sendiri bersama Ibrahim. Sa'yun itu mana berjalan sendiri. Jadi kalau Nabi Ibrahim bawa Ismail, tak perlu lagi gendong. Tak perlu gendong, tak perlu pakai troli. Ya macam nak pakai troli, masih ada troli di padang pasir. Mana kalau Ibrahim nak ajak anak Ismail, dia ajak itu dah boleh jalan sendirilah. Agaknya umur berapa ya macam ya? Boleh jalan sendiri, kalau di padang pasir boleh naik, boleh turun. Ya, maknanya belum balik lah, gitu ajalah. Ya. Bukanlah 2 tahun belum balik, ya lebih kurang dalam 10 tahun. Boleh berjalan sendirilah. Qala, Nabi Ibrahim berkata pada Ismail, Nabi Ibrahim izin oleh Allah pergi ke Makkah, tengok isteri dan anaknya. Waktu itu Allah izinkan Ibrahim untuk menziarahnya. Apa kata Ibrahim pada anaknya? Qala, kata Ibrahim, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ini ara fil manami. Ini sunya aku, aku melihat fil manami dalam tidur. Manam mimpi, tidur manam ini satu manam tidur. Hanya melihat dalam tidur namanya mimpi. Apa itu? Terjemahkan tidur dahulu, jangan mimpi. Sunya aku melihat dalam tidur. Maksudnya aku mimpi, baru betul. Jadi manam bukan pada mimpi ya. Manam itu tidur yang sekejap. Aku melihat anakku
Masa manam itu masa tidur, dalam tidurku. Jadi aku bermimpi, anni adbahuk. Sesungguhnya aku menyembelih engkau. Tengok bahasa kalimat yang Allah gunakan. Bukan membunuh, menyembelih. Mana agak-agak yang lebih kejam? Ada apa nama kalau orang yang menyembelih ayam atau membunuh ayam, mana kejam? Untuk ayam membunuh atau menyembelih supaya lebih sopan? Menyembelih kan? Sembelih ayam biasa. Oh semalam jenazah sembelih lembu biasa. Kalau semalam jenazah bunuh lembu dia. Ya dia. Kalau untuk manusia, semalam ada berita ada orang bunuh bunuh B. Itu kejam kan? Lebih kejam lagi, semalam sembelih B. Lagi kejam kan? Ada kebesubuh. Membunuh itu pun dah kejam. Membunuh B. Ini menyembelih. Tapi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim bukan suruh bunuh Ismail, tapi suruh wah, itu luar biasa itu. Kenapa Allah gunakan kalimat itu? Pelajari ijazul Quran, insyaallah jumpa. Fandur madza tara. Nah, apa pandanganmu nak? Fandur, maka perhatikan wahai anakku, apa pendapatmu? Kau setuju ke tidak? Sebab ayah disuruh oleh Allah sembelih engkau lah nak. Kau setuju ke, protes ke, macam mana? Nabi Ismail yang belum balik boleh menjawab, qala, berkata Ismail, ya abati, wahai bapa kesayanganku. Tengok cara memanggil Ibrahim pada anak dan cara Ismail menjawab bapaknya. Ibrahim panggil anak ya bunaya, bukan ya ibni. Ya ibni, wahai anakku. Ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Nabi Ismail panggil bapaknya bukan ya abi. Kalau ya abi, wahai ayahku. Tapi ya abati, wahai ayah kesayanganku. Maknanya hubungan antara Ibrahim dengan Ismail, hubungan anak dan orang tua ini sangat-sangat mesra, dekat sungguh. Wahai ayah kesayanganku, if'al, kerjakan, lakukan, buat sajalah ya, ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Allah suruh engkau sembelih aku, buat ajalah ya, tak payah ragu-ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai ayah akan mendapati diriku insyaallah termasuk orang yang ini betul-betul dialog antara orang tua dan anak yang malaikat pun meremang zaman sekarang, tercengang malaikat pun. Iya, ada macam tu sekali ya, orang tua sanggup nak menjadi anaknya, anak pula rela dikorban oleh orang tuanya semata-mata kerana patuhnya pada Allah. Malaikat pun geleng-geleng ni zaman sekalian, pasti geleng-geleng ni. Begitu hebatnya. Baik, yang saya sampaikan, Nabi Ibrahim mimpi itu semasa manam. Tengok, manam maknanya dalam tidur yang biasa, yang tak lama. Sementara tidur yang lama bukan manam, rokoda. Lihat namanya dalam surah Yasin. Ini sebagai bandingannya. Surah Yasin ayat 52. Tolong direkodkan ya ayat-ayat itu. Jangan tengok sekali kemudian nanti lupa. Kalau rekod nanti baru ada lah ilmu, tambah ilmu. Ya 52. Nanti ketika orang-orang dikubur, dibangkitkan oleh Allah untuk dipindahkan ke alam akhirat, terkejut monyet itu orang-orang kafir. Dalam keadaan terkejut monyet itu, orang kafir kata, qalu, mereka berkata, ya wailana, aduhai celakalah kami. Dia mencelakakan diri sendiri. Celakalah diri kami ni, celakalah diri kami. Memba'athana, man siapakah ba'athana yang membangkitkan kami, min daripada markodina. Markod, tengok, bukan manam. Markod di situ apa maknanya? Tidur kan? Siapalah yang mengejutkan kami, mengganggu daripada tidur kami. Tapi maksud markod ini tidur yang lama sangat. Di alam barzakh kan berbilion tahun, tapi mereka tidak merasa berbilion tahun, karena ketika di alam barzakh masa tidak lagi berpengaruh baginya.
Seperti mana masa tidak punya pengaruh kepada Ashabul Kahfi ketika Allah tidurkan dalam masa 3 abad lebih. Nah, tidur macam ini namanya rokoda, rukut. Tidur yang sekejap, yang ada mimpi, ada masih rasa sakit, rasa lapar, bila lapar sangat akhirnya terkejut. Ada orang bakar bunga api terkejut, itu manam, itu naum aja. Naum. Jadi tidurnya atau beradanya seorang di alam barzah sebelum dibangkitkan, Allah tak kata manam tapi marqad. Tahu ya? Itulah bahasa Al-Quran. Jadi pemilihan kosakata Al-Quran ini sangat-sangat tepat dan ia memberikan makna yang tersendiri. Sebab itu kalau kita baca terjemahnya, kita tak dapat maklumat itu. Sebab maklumatnya sama aja. Tidur panjang, tidur panjang. Saya selalu mengatakan dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maknanya pun berbeza. Itu wajib kita yakini itu. Sama ada kita telah mengetahui perbezaannya atau belum, itu cerita lain. Yang penting kita sudah memahami itu. Selepas 3 abad lebih, nanti akan sampai berapa lama ya, ini 300 tahun tambah 9. Kenapa guna kalimat itu? Itu pun ada maklumat kauniyah juga. Ada maklumat saintifik sebaliknya. Nanti akan sampai. Baik, selepas begitu lama mereka ditidurkan, Allah berfirman, tengok ayat 12. Thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ayat 12. Dah masuk pada tajuk utama Al-Kahfi. Kan kita belajar surah Kahfi. Setelah tadi kita merayau sana, ya memang begitulah. Sebab Al-Quran ini jamaah sekalian, antara satu ayat dengan ayat ini saling mentafsirkan. Itu namanya tafsirul ayat bil ayat. Sebab itu kita tidak boleh memahami satu-satu Al-Quran tanpa memahami mengambil kira ayat yang lain. Tidak mungkin. Cara memahami satu ayat mesti mengambil ayat ini. Karena antara satu ayat yang itu berkaitan. Itulah Quran. Kalau kita fahami satu ayat dengan ayat itu saja, lalu ambil kita kesimpulan, ya pasti tak sempurna kesimpulannya. Pasti itu. Sehingga apa ya? Ya kalau kita mana ada, kalau kita belajar surah Fatihah, ya mesti adalah sebagian penjelasannya ada dalam surah An-Nas. Macam itulah. Kalau kita kaji nanti tafsir surah An-Nas, sebagian uraiannya adalah surah At-Tariq umpamanya. Begitulah Al-Quran ini. Jadi satu kitab, satu kesatuan yang menyatu, yang tidak boleh dipisah walaupun sedikit. Walaupun sih sama antara satu dengan lain saling berkaitan. Kemudian ba'athnahum, kami bangkitkan mereka. Oh tadi saya belum sampaikan ya. Kalau orang tu tidur, jemaah sekalian, tidur, naum, untuk kita bangkitkan dalam bahasa Arab hanya perlu aqama yuqimu. Kita suruh orang yang sedang naum, tidur, suruh dia bangun, kita hanya kata kum, kan gitu kan? Kalau kita nak bangkitkan, kum itu yakni arahan bangun, jaga bagi orang yang naum. Tapi kalau orang rokoda, tidur yang apa tadi? Panjang, membangunkan, menjagakannya bukan aqama yuqimu, bukan kum, tapi ba'atha. Itu beza tuh. Beza. Ba'atha. Sebab itu orang yang dalam alam barzah kan bukan naum tapi marqad kan tadi. Berbilion tahun. Bila nanti Allah pindahkan ke alam barzah, ba'atha, dipanggil yaumul ba'thi kan. Bukan yaumul qiyam. Tapi kalau hanya tidur biasa, kita suruh bangun dia kum, soleh, kum. Tak payah ib'ath. Itu terlalu gempak sangat. Ba'atha itu mengejutkan orang yang tidur lama,
sangat lama. Allah kata tsumma ba'atsnahum. Allah tak kata tsumma aqamnahum. Tidak mungkin. Itu ya, itu kali walaupun saya tadi mungkin terjemahannya lebih kurang sama. Kita tak bicara terjemahan. Tujuannya Allah bangkitkan atau kejutkan semula selepas sekian lama tidur itu lina'lam, supaya kami mengetahui, atau maksudnya supaya nyata di hadapan kami, ayyul khisbain, yang mana satu daripada dua kumpulan. Sebab ada dua kumpulan, dua golongan, solang yang lebih tepat kiraannya, yang lebih betul hitungannya. 5 labithu amada, bagi masa mereka tinggal dalam gua itu waktunya. Kami kejutkan karena supaya nyata di hadapan kami, kata Allah, siapa di antara dua golongan ini yang paling tepat, paling betul jangkaan atau kiraannya tentang berapa lama Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Itu tujuannya. Betul, sekali dikejutkan. Ashabul Kahfi sendiri pun ada dua puak. Satu kata, berapa lama kita di sini? Setengah hari. Yang sebagian golongan kedua, saya ingat 1 hari lah. Tak ada 1 hari lah, saya ingat setengah hari lah. Tapi pasal tengok muka serupa, kuku tak tambah panjang, bayangkan. Coba kalau sistem tubuh masih diaktifkan oleh Allah, agaknya berapa lama panjang kuku orang tu? 3 abad tak dipotong. Berapa meter panjang rambutnya? Ini tak berubah. Jadi jangan-jangan hanya setengah hari lah. Yang lain mungkin 1 hari lah. Tapi ketika melihat keluar sudah berbeza. Tak mungkinlah sehari. Lebih-lebih lagi ketika mereka, utusan mereka pergi ke pasar nak beli makanan pakai duit. Zaman tu bila? Lagi mereka tak tahulah, tak tahu. Itu nak, bahasanya mereka ini betul-betul sudah tidak lagi mampu nak mengira nak menjaga berapa lama. Yang kedua, mana khisbain, dua kumpulan ini jamaah sekalian, yakni bagi yang hidup pada masa itu. Khisbain ini bagi yang hidup pada masa itu, orang kampung, masyarakat. Karena masyarakat yang ketika Ashabul Kahfi tidur, orang lain, rajanya lain, masyarakatnya lain. Ketika Ashabul Kahfi bangun, penguasanya sudah berbeza, masyarakatnya pun sudah orang lain, kan? Bukan orang yang sama, kan? Nah, masyarakat yang hidup pada zaman akhir dibangkitkan itu terbagi jadi 2. Ada 2. Pertama, ada pendapat 2 sama-sama mukmin, tapi mereka berbeza pendapat tentang sama mukmin, dan mereka yakin bahawa nanti akan ada hari kebangkitan. Mukmin percaya nanti orang mati akan dibangkitkan. Keduanya percaya. Bezanya, mukmin yang kata yang dibangkitkan itu yakni jasadnya dan rohnya sekali, jiwa raga dibangkitkan di akhirat. Kata kumpulan yang kedua, tak, nanti yang dibangkitkan hanya roh dan jiwanya saja, jasadnya sudah hancur. Itulah, ada 2 puak ni. Mana yang betul? Yang satu meyakini bahawa hari kebangkitan itu hanya satu meyakini kebangkitan itu berlaku jasad dan jiwa dan raga, istilahnya. Yang satu puak pula, puak mukmin juga percaya yang dibangkitkan ini hanya jasad, roh saja. Jadi tak ada, masing-masing tak punya alasan, tak punya dalil. Saat mereka punya perbezaan pendapat yang sangat-sangat ketara itu, Allah bangunkan, Allah kejutkan Ashabul Kahfi, jaga. Setelah mereka mengetahui hakikat siapa mereka sebenarnya, yang hidup 3 abad yang lalu, baru semua masyarakat muslim itu meyakini pendapat jadi sama. Kalau itu bangkit nanti di alam akhirat, roh dan jasadnya. Buktinya Ashabul Kahfi
bangkit dan jiwa dan raganya sekali. Itu makna pertama. Makna kedua, ketika ashabul bangkit itu, yani ada orang mukmin dan ada orang kafir dalam masa itu. Orang mukmin yakin orang mati akan dihidupkan semula. Orang kafir yakin orang mati jadi tanah, habis. Masalahnya selesai, cerita tamat. Ketika masyarakat yang hidup itu ada dua pendapat yang berbeza sama sekali ini, Allah bangkitkan, hidupkan semula ashabul kahfi. Dengan dibangkitkan ashabul kahfi, maka pendapat orang mukmin lah yang betul, bahwa orang mati akan dibangkitkan jiwa dan raganya. Si kafir pendapatnya salah. Itu makna khisbain dalam ayat ini. Jadi makna khisbain dalam ini paling tidak ada 3 pendapat. 2 puak itu di antara ashabul kahfi sendiri. Siapa yang paling tepat tekaannya menentukan berapa lama mereka dalam gua itu. Ada kata setengah hari, ada yang sehari. Keduanya tidak betul. Khisbun yang kedua, pendapat yang kedua, yakni masyarakat yang hidup pada zaman ashabul kahfi dibangkitkan. Satu masyarakat mukmin, semuanya mukmin, tapi pendapatnya, fahamannya tentang hari kebangkitan berbeza. Kumpulan pertama meyakini hari kebangkitan itu jiwa dan raga. Kumpulan yang kedua, orang yang percaya kebangkitan itu hanya jiwanya saja, rohnya saja. Dengan dibangkitkan ashabul kahfi, maka terbuktilah pendapat yang mengatakan hari kebangkitan itu jiwa dan raga itu yang paling betul, yang paling kuat. Pendapat yang meyakini bahawa hari kebangkitan ini hanya ada roh, hanya roh sahaja, pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga, siapa 2 puak ini? Saya kata yakni satu puak muslim yang yakin orang mati dihidupkan semula, yang kedua orang kafir yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Dengan dikejutkannya semula, dibangkitkan semula ashabul kahfi, maka pendapat orang mukminlah yang sahih. Pendapat kafir yang meyakini orang mati jadi tanah, habis cerita, pendapat yang salah. So ada 3 pendapat ya. Ayul khisbain. Siapa yang dimaksud khisbun itu? Khisbun itu maknanya golongan. Khisbun itu maknanya puak. Kalau dalam bahasa sekarang lah, kalau bahasa sekarang, khisbun itu maknanya pati. Sehingga ada Hizbullah namanya. Hizbullah maknanya pati Allah katanya. Kan ada Hizbullah kan. Itu dia. Jadi mereka Allah nak memberitahu memberi peluang kepada hambanya, agak-agak siapa yang paling tepat tekaannya, berapa lama, dan itu selesai masalah. Begitulah cara Allah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh hambanya. Pendapat mana yang betul hari kebangkitan itu, dengan kebangkitan atau dihidupkan semulanya, dikejutkan semula ashabul kahfi, mereka akhirnya mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Itu ada nanti ya dalam penjelasan ayat ini, ada dalam ayat ke-19 nanti. Saya tidak perlu menyampaikan di sinilah. Ayat 19 nanti ada itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidur yang lama atau rukud, markot, itu yakni betul-betul hampir kemiripannya dengan kematian itu sangat-sangat besar. Tidur itu sendiri adalah mirip, serupa dengan mati. Naum itu ada kemiripan dengan kematian? Ada tak kesamaan naum dengan mati? Ada tak? Ada kan? Kalau naum pun ada, rukud lagi lah besar. Itu maksudnya. Begitu maksudnya. Jadi sabbahallahu subhanahu wa ta'ala naumatan ahlil kahfit tawilah. Allah menyerupakan, bukan menyamakan ya, menyerupakan tidur ashabul kahfi yang sangat lama itu binaumatil maut, dengan tidur karena mati. Persamaannya ada. Contohnya apa? Tidak rasa lapar, tidak rasa khasnya waktu ya. Masa benar-benar tidak
berlaku bagi orang ini. Berpuluh beratus tahun hanya terasa satu saat umpamanya. Demikian juga nanti di alam barzah, walaupun berbilion tahun di alam barzah, sebelum dibangkitkan mereka hanya merasakannya, ya tahulah beberapa ada persamaannya. Mahma tolat, walaupun mereka ini tidur sangat lama, sehingga adalah apa? Orang kata tidur itu saudara kembar kematian, betul? Jadi kalau tanya, adakah kematian itu ada adik-beradik? Ada. Bahkan ada saudara kembar dia. Yang mati itu sulung, pasal lahir dulu. Yang muda namanya tidur. Pendapat itu hanya ada beralasan atau tidak? Tidur itu saudara kembar kematian, mati. Tidak, ungkapan seperti itu, statement seperti itu, ada alasannya atau tidaknya? Ada dalilnya atau tidak? Agak-agak lah. Agak? Ada? Apa dalilnya? Kalau ada, maknanya ungkapan itu boleh diterima lah, betul lah. Tapi kalau hanya cakap-cakap aja, ya tak boleh dipakai lah. Ada kayaknya dalilnya. Dalil yang mengatakan bahawa, yang boleh dikatakan bahawa tidur itu saudara mati. Pernah jumpa dalilnya? Atau hanya depa kata aja? Tak, itu depa kata. Ya ada tak dalilnya? Atau mungkin hanya hearsay aja lah. Depa kata. Tak jumpa? Coba jangan lihat, kalau benar saya beritahu, agar bila nanti orang tanya tahu jawab gitulah. Sebab sekarang kena ada tanggungjawab ilmiah. Sebenarnya dalam agama ni kena ada tanggungjawab ilmiah. Tak boleh hanya ini kamu tak tahu, kamu degil ya, kamu tak percaya. Siap kalau engkau tak percaya. Jangan orang tanya kita tak tahu jawab, marah pula. Kawan tu tak tahu tentang agama, tanya kita, kan? Tentu nak tahu, tapi hanya kerana kita ni tak mampu nak jawab, kita marah pula. Bab agama jangan banyak tanya ya. Terkeluar biji mata kalau ini bab agama tu. Dan orang yang banyak tanya macam awak ni, banyak iman lemah. Wah, sampai bila kita nak jadi faham agama Islam kalau itulah modal kita? Marah melulu, marah, bengkak, apa lagi? Tak boleh begitu, kena ada pertanggungjawaban ilmiah, ya. Jadi lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, ini dalilnya ya. Ingat, dalam ayat ini Allah menyerupakan, ya, tidur yang lama atau tidur itu saja adalah dengan Allah serupakan dengan kematian. Bukan samakan ya, serupa. Syabah itu serupa. Mana ada kemiripan lah, ada persamaan dia lah. Walaupun tidak 100% gitu. Tidak 100%. Di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 42. Tolong kodkan ya itu. Sebab tahu nanti keluar dari sini pasti sudah lupa. Tahu, saya tahu. Apa nak dengar lah, dengar tapi tak ingat. Apa maknanya? Dengar tapi tak ingat. Apa maknanya? Tak, sebenarnya awak tahu kata tahu tapi tak ingat. Mana tak tahulah. Ayat 42, ini dalilnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, tawaffa mewafatkan, mencukupkan ya. Al anfusa, jiwa, diri, hina mautiha, semasa
ketika kematiannya. Macam mana nih? Coba kalau kita fahami terjemahan mungkin bingung kan? Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Apa bisa wafat dengan mati? Betul. Wafat itu daripada kalimat tawaffa. Maksudnya wafat. Wafat bahasa Melayunya mati. Mautiha, maut bahasa Arab, bahasa Melayunya mati. Tapi Allah kata Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika mati, ketika mautnya. Lalu apa bisa wafat dengan maut? Ada yang tahu? Apa bisa wafat dengan maut? Bukan, saya tak tanya apa bisa mati dengan wafat. Saya tak tanya itu. Ini bukan bahasa Melayu, ini bahasa Arab mah. Kita belajar bahasa Al-Quran, bukan belajar bahasa Melayu. Tak apalah, itu bukan tajuk kita. Teruskan aja. Wallati, dan jiwa yang lam tamut. Lam tamut, yang tidak atau belum mati. Fi manamiha, semasa tidur. Tengok, Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya, dan Allah juga memegang jiwa yang belum mati semasa tidurnya, semasa tidur. Bahasa mudahnya, orang yang sedang tidur itu jiwanya sebenarnya dipegang oleh Allah. Bahasa mudahnya, bahasa awamnya, masa tidur, kita tidur semua jiwa kita dipegang oleh Allah. Bagi mereka yang Allah telah tetapkan ajalnya, maka jiwa yang Allah pegang itu Allah tak lepaskan balik sehingga dia tidur terus qalu. Itu yang Allah tak lepaskan balik lah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Tengok, fayumsiku, lalu Allah menahan. Amsaka yumsiku, menahan. Allati, jiwa yang qada, Allah tetapkan, 'alaiha, atas jiwa itu, al-mauta, kematian. Mana-mana jiwa yang Allah pegang semasa tidurnya, yang Allah telah tetapkan ajalnya tiba, Allah terus pegang, tidak dilepaskan balik, sehingga jasadnya sudah kehilangan rohnya, kehilangan jiwanya, sehingga tak sempatlah nak breakfast pagi itu. Tak jadilah pergi melancong, walhal malam tadi sudah pack macam-macam. Tak jadi. Karena dia kan orang tidur terus meninggal kan? Itu maknanya nafsunnya yang Allah pegang sama tidur itu Allah tak lepaskan. Yumsik itu maknanya Allah tahan. Adapun yang satu lagi, wa yursilul ukhra. Yursil lawan yumsik. Kalau yumsik maknanya menahan, yursil Allah lepaskan. Wa yursilu, dan dia Allah lepaskan al-ukhra, jiwa yang lain, ila ajali musamma, hingga tempoh yang ditetapkan. Adapun orang yang belum tiba ajalnya, Allah belum tetapkan kematiannya, jiwanya Allah pegang sama tidur tu Allah lepaskan balik, sehingga ia jaga, sehingga dia sempatlah makan lagi, jalan-jalan, makan. Kenapa? Karena Allah lepaskan balik, yursil. Adapun yang telah ditetapkan ajalnya, Allah yumsik, Allah imsak. Bila Allah tahan, pegang, istilahnya kuasai jiwa kita dalam ini semasa tidur, itu hanya tidur itu saudara kembar mati. Bila Allah lepaskan, ya kita jagalah. Kalau Allah terus tahan, qalulah kita. Jadi tidur itu sebenarnya muqaddimah mati, jemaah sekalian. Tolong jamaah nanti tengoklah zikir-zikir sebelum tidur yang jamaah sudah ada koleksi itu. Saya tahu jamaah sudah ada koleksi zikir. Karena banyak kan orang yang bagi, orang yang ustaz bagi, orang ini, kadang kawan kenduri kawin nanti do give dia himpunan zikir sunnah, sehingga ada 10 jilid tapi tak dibaca. Tak tahu itu apa itu. Yang sunnah tu koleksi buku zikir atau mengamalkannya, saya tak tahu itu. Dia fikir asal punya koleksi zikir pun mana ikut sunnah. Tidak, sama sekali tidak. Yang ikut sunnah tu yang mengamalkannya. Dia tak ada buku koleksi zikir Nabi tapi mengamalkan zikir Nabi, itu ikut sunnah.
Saya banyak ikut sunnah, sebab itu saya tengok rak buku tu penuh dengan zikir-zikir. Ikut sunnah, apa koleksi zikir? Apa dia fikir dengan koleksi buku zikir kita masuk surga? Jadi dari banyak zikir yang Nabi baca, doa yang Nabi baca sebelum Nabi tidur, tengok satu di antaranya makna ucapan yang itu, Nabi menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan Nabi besok pagi tak akan bangun. Maknanya bersedia untuk mati. Sebab itu jika Allah pagi-pagi kejutkan kita, ucapan pertama saya keluar daripada mulut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tengok, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami selepas dia mematikan. Oh, itu luar biasa. Jadi nak tidur ni sebenarnya sangat kritikal ya mas sekalian. Sebab itu tolonglah kita nasihati diri kita, tolong ingatkan anak-anak cucu kita, janganlah nak tidur kita telinga tersumbat dengan lagu, lagu yang pelik-pelik, balik kampung, balik kampung, dengan lagu-lagu yang bila kau mati dulu kan kau tunggu di pintu surga, macam yakin masuk surga. Yang nyanyi pun bukan ahli surga. Jangan. Kalau ayat Quran bolehlah, saya beri ayat Quran sampai lelap tu baguslah. Sebab ini nak mati ni. Ini mukadimah mati ni. Bayangkan kalau kita termasuk orang yang Allah katakan, masa tidur jiwa kamu aku pegang. Karena aku telah tetapkan kematian kamu, aku tak lepaskan balik. Sehingga kamu terus. Bangun tidur kamu tidak mampu lagi mandi, tapi kamu akan dimandikan. Bangun tidur kamu tidak wajib solat subuh, tapi kamu akan disolatkan. Bayangkan. Sebab kenapa? Karena Allah tahan, imsak. Adapun yang lain Allah irsal. Isa Allah lepaskan balik roh dan jiwa itu masuk balik, kita pun jagalah. Begitu jaga, ucapan pertama yang kita ucapkan mesti alhamdulillahilladzi, masya-Allah. Inilah tidur itu mukadimah mati. Tak apalah orang kata tidur itu sudah mati. Ya betul lah, ini ayatnya. Memang ada persamaan, bukan walaupun tidak semua sama. Contoh masa tidur tadilah, kalau yang tidur malam, ya ini hilang kesana sekejap. Kalau ruku sangat lama, bahkan semua situ berhenti, masa tidak berlaku lagi. Demikian juga sama orang yang dah mati berada di alam barzakh. Tidak. Jadi jangan anggap remeh nak tidur tu. Kena kosongkan fikiran, kosongkan hati, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan, ya Allah, ini wajah tu wajhia lak. Ya Allah, aku hadapkan hanya untuk Engkau ya Allah. Begitu. Jangan masalah kita bawa dalam tidur. Oh, itu kacau itu. Nanti tidur pun pasti tak nyenyak kan. Masalah terbawa ke tidur. Jadi tidur pun tak rehat. Kalau mimpi pun mimpi yang takut-takut tidak, menakutkan. Yang menakutkan. Ini ya, ini ayat dia. Az-Zumar 4:2. Itu ayat yang sangat panjang, sebab ayat ini jamaah sekalian, ini pun berkaitan dengan ayat kauniyah juga. Lalu di mana persamaannya? Dari aspek mana tidur dan mati itu ada persamaan? Sebab Allah yang katakan. Itu mesti kajiannya kajian saintifik. Itu bukan kajian hukum hakam lagi. Ini bukan kalau kita zaman nak pelajari ayat 42 surah Zumar, itu bukan kajian dari aspek fikah, bukan aspek fikah lagi, tapi lebih kepada aspek kauniyah, kuasa Allah pada alam ciptaannya, sebagai ayat kauniyah, bukan lagi ayat qauliyah. Itu maksudnya. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran ya. Tapi itulah kadang-kadang kita ya terlepas pandang, kadang terlepas pandang. Soal Ashabul Kahfi, tidur sangat lama, dan Allah nyatakan syabbaha, Allah serupakan tidur ashab yang sangat panjang sangat lama itu dengan kematian. Tidak sama betul ya.
tapi ada persamaan. Wa sabbaha ba'dhum aistiqadhum min nawmihim bi bi'tsatil maut inda qiyamis sa'ah. Dan dibangkitkannya Ashabul Kahfi, dikejutkannya Kahfi daripada tidur yang lama itu, Allah samakan dengan dibangkitkannya orang-orang yang mati di alam barzah pindah ke alam akhirat. Sejibi sama. Ashabul Kahfi ketika bangkit tanya, berapa lama kita di sini? Apa jawaban mereka? Macam apa ya? Sejak sangat sehari kan. Demikian juga nanti orang dah di akhirat lalu bila ditanya atau bila mengingat, berapa lama ya kita di alam barzakh, berapa lama dahulu kita di dunia berapa lama, campur alam barzakh berapa lama, sekali bangkit di akhirat, mereka hanya ya macam saatan lah. Apa saatan maknanya? Saatan, atau mungkin ataupun hanya setengah hari, atau apa lagi. Ini ada dalam Al-Quran ya mas kan ya. Coba Jamal lihat dalam surah An-Nazi'at. Tadi saya terlanjur mengatakan ya, Allah menyerupakan tidurnya Ashabul yang lama sama dengan kematian. Dibangkitkannya Ashabul Kahfi dari tidur, Allah samakan dengan dibangkitkannya orang mati dibangkit di alam akhirat nanti ya. Lihat surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 ayat 46. 7946. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apa artinya? Ka'annahum, seakan-akan mereka, ini mereka orang-orang kafir ya, yang setelah dibangkitkan dari alam barzakh di akhirat, lalu mereka melihat apa yang berlaku di alam akhirat nanti. Timbangan sudah diadil, hisab, neraka. Ka'annahum, seakan-akan mereka yauma yarawnaha, pada hari mereka melihatnya. Dah di akhirat kan melihat semuanya. Apa yang dahulu mereka ingkari, mereka dapat melihatnya. Dahulu mereka tidak percaya mizan, oh rupanya ada depan mata dia. Dunia mereka tidak percaya hari kebangkitan, oh rupanya mereka sedang dibangkitkan. Mereka tak percaya ada syirat ada. Lalu mereka melayang fikirannya ke masa-masa silam. Semasa mereka melihat semua di akhirat itu, seakan-akan mereka lam yalbatu, mereka tak pernah tinggal. Labitha yalbatu maknanya tinggal. Illa, kecuali asyiyatan. Apa asyiyah? Asyiyah, Asyiyah, bukan Aisyah, bukan Asiyah. Ini Asyiyah. Okey, sekarang saya tukar kalimatnya dalam bentuk yang lain, yang root-nya sama. Apa makna Isya? Isya. Okey, apa makna solat Isya? Okey, masih tak faham lagi. Ini jangan sekarang tengok ya. Ini daripada ini. Root wordnya ini ain, sin, alif. Asya. Root wordnya. Dari asa inilah timbul perkataan tadi asyiyah. Daripada asa ini timbul perkataan Aisyah.
Dari asa ini timbul perkataan isya. Dari asa timbul perkataan asya. Ini sebenarnya rootnya sama. Ya itu kalau jamaah belajar sorof pasti tahulah. Pejam mata tahulah. Tak payah celik mata tahu. Pejam mata pun tahu. Caranya sorof hatam. Sorof itu yakni ilmu bahasa Arab yang mengkaji tentang perubahan kalimat menjadi kalimat lain karena ada maksud atau makna yang tertentu. Rutbahnya sama aja. Ya, daripada kata Allah umpamanya kataba, kan kaf tak ba kan. Kaf tak jadi kitabah, jadi maktab, jadi maktub, jadi katib. Wih, banyak jadi miktab. Jadi uktub. Banyak. Jadi kalau tahu rutbahnya, yang lain tuh ikut aja. Asalnya sini. Ini bukan masa sebenarnya. Asa itu merupakan masa. Waktu petang. Waktu petang. Kalau waktu kan asiyan wa duhaha atau bukrata wa asila ada. Baik. Jadi asiyah itu mana waktu petang yang sekejap. Bukan waktu pagi. Waktu malam tapi hanya sekejap. Malam berapa lama ya? Berapa jam malam ini? Malam. 12 jam. Waktu fajar sudah tak kira malam, itu waktu subuh. Tak sampai 12 jam ah. Okeylah, maknanya katakanlah malam ni okeylah mula daripada hilangnya safakul akhmar, mula daripada hilangnya mega merah di ufuk barat lepas maghrib lah maknanya. Masuk aja waktu isya itu dikira dah malam lah. Kemudian kita solat isya, habis solat isya. Biasanya berapa lama solat isya? Berapa jam jamaah solat isya? Tak, berapa lama jamaah solat isya? Berapa jam? Katakanlah 5 minit umpamanya atau 10 minit. 10 minit itulah benda asyian. Jadi waktu yang sedikit pada malam hari. Kalau malam hari itu bermula dengan masuknya waktu isya kan hingga terbit fajar, itu lama tuh. Tapi ini hanya beberapa minit dari waktu itu. Ya mungkin hanya masa yang kita pakai untuk makan. Itu doanya asyiah. Jadi waktu malam yang sedikit itu asyiah. Aisyah. Kalau Aisyah, tidak ya, Aisyah lain. Aisyah ini benar asa ya, bukan asa. Ini lain, ini bukan. Ini tak masuk. Itu daripada Asya hidup, bukan daripada Asya. Ini daripada Asya. Tiba kalimat Isya. Contohnya solat Isya. Solat Isya mana? Solat malam lah. Saya tak boleh sekarang solat Isya. Namanya saja Isya, mesti malam. Bermula daripada hilangnya asyafakul ahmar, mega merah di ufuk barat. Bekas sinar matahari yang memancar ia pantulkan oleh awan di horizon sebelah barat. Bila itu sudah hilang, masuklah Isya. Baru boleh solat Isya kan? Jadi Isya mana solat Isya mana solat malam. Solat subuh mana solat pagi, namanya subuh. Solat zuhur mana solat tengah hari. Jadi Isya solat malam, Asya makan malam. Jadi nak mana tu saya nak sembahyang Asya, salah. Kalau sembahyang Isya, awak lagi mana? Oh, saya nak makan, jangan makan Isya, makan Asya. Asya itu dina. Kalau bari atas dina. Semuanya merupakan malam. Jadi bila orang kafir nanti bangkit di akhirat lalu ditanya atau mereka mengingat semula dunia dahulu berapa lama, di alam barzakh berapa lama, setelah melihat semua yang ada di akhirat, mereka nampaknya kita di dunia dahulu dan di masa tidur ini macam asian tanah. Mana hanya ya mungkin sedikit sekejap saja pada malam hari, atau auduhaha, atau hanya sedikit waktu duha, bukan sepanjang hari.
kan? Tengok bagaimana mereka hidup di dunia 80 tahun, masuk ke alam barzah mungkin bilion tahun, karena kita tak tahu berapa lama orang tinggal di alam barzah sebelum dibangkitkan. Tapi setelah dibangkitkan mereka hanya merasa sedikit malam hari saja, atau hanya selama waktu duha. Sama dengan Ashabul Kahfi, tidur 300 tahun lebih, kalau jaga rasa rasanya macam setengah jam lah. Itu yang dimaksudkan penyerupaan. Karena apa? Karena bagi mereka yang tidur panjang, contohnya Ashabul Kahfi tadi, dengan orang yang mati di alam barzah, masa sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Mereka sudah tidak lagi dipengaruhi oleh masa keadaannya. Jadi tidak ada sejam, 2 jam, lama, sekejap, itu tidak ada. Mereka akan merasakan sekejap karena masa tidak lagi berlaku. Mungkinkah begitu? Sangat mungkin. Bolehkah difahami secara logik? Sangat mungkin. Sekarang lagi banyak orang yang mengkaji tentang masa. Berdasarkan itulah dipanggil teori relativity masa tu kan. Kan masa adalah relatif kan. Itu kalau jamaah kaji betul-betul akan menemukan, oh iyalah. Kalau di alam kubur pun mereka masa dirasai sangat sekejap kan. Walaupun alam kubur bukan alam kekal kan. Alam kubur alam sementara. Sebab apa? Nanti akan pindah ke alam akhirat. Yang kekal itu di mana nanti? Yang kekal. Ketika di mana itu kekal? Manusia bila baru dapat merasai kekal itu di mana nanti? Imma di surga, imma di kalau sudah di surga neraka itu sudah tidak ada masa. Sebab itu di surga orang tidak dimakan usia, muda hingga bila-bila. Iya, muda hingga bila-bila. Makan saja, tapi tak ada bilik air, tak ada toilet. Iya, minum saja, senang belaka. Makan bukan karena lapar. Sekarang kita perlu makan sebab lapar. Sekarang kita perlu makan karena bila tak makan badan kita sakit. Di surga makan bukan karena lapar. Makan bukan karena bila tak makan tubuh badan tidak cukup zat makan, tidak. Surga itu naim, tempat jadi makan di surga, minum surga itu hanya untuk litana'um la tamattu, hanya untuk kenikmatan, nikmat. Contohlah di dunia ini kalau kita makan kan kadang kita dapat merasakan nikmatnya ya. Dapat merasakan nikmat makan kalau lapar. Ada ya? Itu tujuannya. Tapi keduanya karena kita lapar kan. Ketiga, kalau kita tak makan, mana badan kita? Ya lemah lah, kurang zat makanan lah. Di surga makan semata-mata hanya untuk keseronokan, kepuasan, kenikmatan. Sehingga makan mana pun jangan khawatir, tidak akan berat badan tak akan naik. Iya, tidak akan naik. Tidak akan. Karena di sana sudah tidak ada masa seperti sekarang. Tidak ada sekarang. Di alam kubur pun masa sudah mulai sangat-sangat relatif sekejapnya, apalagi di surga. Ya, di surga. Itu sangat-sangat saintifik, sebenarnya boleh difahami itu. Ya. Baik, sementara itu saja jemaah sekalian. Yang sebab kita belajar, mudah-mudahan dapat dijadikan tambahan ilmu. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.